Anda pernah nggak lihat selembar kain batik, terus penasaran, kira-kira apa ya cerita di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu mahakarya budaya Indonesia yang paling kaya makna. Kita nggak cuma akan lihat indahnya, tapi kita akan coba baca bahasa tersembunyi di setiap goresan lilin dan warnanya. Yuk, kita selami dunia batik. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget ya. Ini negasin kalau batik itu jauh lebih dari sekedar kain atau pola yang cantik. Ini tuh semacam kanvas hidup yang merekam filosofi, sejarah, bahkan harapan sebuah bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu dia pertanyaannya kan? Dan itulah yang bakal kita cari tahu bareng-bareng hari ini. Kita akan beralih dari sekedar tahu kalau batik punya cerita, menjadi benar-benar paham bahasa visual yang kaya ini, motif demi motif. Oke, sebelum kita baca ceritanya, kita mesti ngerti dulu nih, gimana cara nulisnya. Jadi pada dasarnya, batik itu seni perintang lilin. Coba bayangin deh, setiap titik dan garis yang Anda lihat itu dilukis dengan tangan pakai lilin panas. Fungsinya, buat melindungi kain dari pewarna. Ini tuh kayak tarian antara lilin, pewarna, dan tangan si pembatik. Butuh sabar dan teliti yang luar biasa. Oke, untuk memahami keragaman batik Jawa, kita perlu melihatnya seolah-olah ada dua dunia yang berbeda. Anggap aja kayak dua kepribadian yang beda banget. Di satu sisi ada batik dari pedalaman keraton, dan di sisi lain ada batik dari daerah pesisir yang ramai. Nah, ini kunci pertama kita buat ngebuka peta dunia perbatikan. Nah, di sini kita lihat dua jiwa batik itu. Di kiri ada batik pedalaman, dari jantung kebudayaan Jawa kayak Jogja dan Solo. Ini batik keraton, sangat terstruktur, filosofis, terikat sama aturan ketat yang namanya pakem, dan warnanya pun kalem, warna-warna bumi. Terus di kanan ada batik pesisiran. Ini lahir dari denyut nadi perdagangan, jadi dia menyerap banyak pengaruh dari luar. Cina, Arab, Eropa. Hasilnya, warnanya meledak, motifnya lebih bebas, lebih ekspresif. Yang satu tentang perenungan, yang satunya lagi tentang keterbukaan. Dua dunia dalam satu seni yang sama. Sekarang kita masuk ke jantungnya. Kita akan belajar membaca beberapa motif paling ikonik. Anggap aja setiap pola ini adalah sebuah kalimat, atau bahkan pepatah bijak, yang ditenun langsung ke dalam kain. Kalau kita ngomongin soal kekuatan dan semangat juang, wah pasti yang muncul di kepala itu motif parang. Pola diagonalnya yang tegas dan berirama ini mungkin salah satu desain batik yang paling kita kenali. Dan ceritanya sama kuatnya dengan tampilannya. Konon, ceritanya motif ini lahir waktu Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram, lagi meditasi di pantai selatan. Di sana, beliau melihat ombak yang nggak pernah berhenti menghantam batu karang, lagi dan lagi. Nah, dari pertarungan abadi itu, beliau melihat simbol semangat yang nggak pernah padam. Jadi, parang itu bukan cuma gambar ombak ya, ini adalah nasihat visual untuk jangan pernah menyerah. Jadi, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar pola bergelombang. Bentuk S yang saling terkait ini ibarat perjuangan hidup yang gak ada putusnya. Kemiringan diagonalnya itu simbol hormat dan jadi teladan. Dan ini yang keren banget, bahkan ukurannya pun punya arti. Makin besar motif parang yang dipakai, makin tinggi kedudukan sosial pemakainya. Kain ini udah kayak kartu identitas zaman dulu. Oke, dari ombak parang yang dinamis, kita beralih ke ketenangan geometris dari motif kawung. Ini salah satu motif tertua. Kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, maknanya bisa dibilang seluas alam semesta. Simbolismenya di sini kaya banget. 4 bentuk oval ini bisa dibaca macam-macam. Pertama, ini bisa jadi kelopak bunga teratai, lambang kesucian. Kedua, bisa juga diartikan sebagai irisan buah aren yang ngingetin kita untuk selalu berguna buat orang lain. Dan yang paling filosofis, ini adalah peta kosmos Jawa, 4 arah mata angin atau kebelat papat dengan kita, manusia, sebagai pusatnya atau pancer. Sebuah pengingat tentang posisi kita di alam semesta. Keren ya? Sekarang, siap-siap, kita masuk ke sebuah area yang super eksklusif di dunia batik. Motif-motif terlarang. Ya, Anda nggak salah dengar. Dulu itu ada pola-pola yang dianggap begitu sakti, sampai-sampai cuma boleh dipakai oleh sultan dan keluarganya. Pasti langsung kepikiran kan, kok bisa sebuah pola kain sampai dilarang buat rakyat biasa? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Karena orang dulu percaya kalau motif-motif ini bukan sekedar hiasan, tapi semacam wadah kekuatan spiritual. Jadi, ini benar-benar bukan soal fashion atau penanda status aja. Ini soal menjaga sebuah energi yang sakral. Dipercaya kalau memakai motif-motif ini tuh bisa memancarkan wibawa.
semacam aura karisma dan otoritas yang dianggap sebagai hak istimewa para penguasa di keraton. Dan tabel ini nunjukin betapa detailnya aturan main itu. Kita balik lagi ke motif parang, lihat deh, ukuran itu segalanya. Parang rusak barong yang paling besar itu khusus buat raja atau sultan. Titik. Ukurannya makin kecil seiring turunnya status di hierarki keraton, sampai ke parang klitik yang paling kecil buat kerabat yang lebih jauh. Jadi batik di sini fungsinya benar-benar kayak tanda pangkat di seragam militer, jelas banget nunjukin siapa Anda di dalam keraton. Oke, kita udah lihat gimana batik itu sakral dan penuh aturan di dalam keraton. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Batik sudah melakukan perjalanan yang luar biasa dari balik tembok istana ke panggung dunia. Yuk kita lihat gimana warisan ini terus hidup dan berkembang. Nah, catat tanggal ini, 2 Oktober 2009. Ini adalah titik baliknya. Pengakuan dari UNESCO ini bukan sekedar piala atau penghargaan biasa, ini adalah penegasan dari seluruh dunia bahwa cerita-cerita yang kita bahas hari ini adalah bagian dari harta karun warisan umat manusia. Makanya, sejak saat itu kita rayakan tanggal ini sebagai Hari Batik Nasional. Dan ini mungkin poin terpentingnya. Batik itu nggak beku di museum atau keraton. Batik itu hidup. Kita lihat di mana-mana kan? Di jalanan, di kantor, di panggung mode, batik sudah berevolusi jadi simbol identitas Indonesia modern. Sebuah jembatan visual yang menghubungkan kita yang sekarang dengan akar budaya kita yang luar biasa dalam. Dia terus berubah tanpa pernah kehilangan jiwanya. Jadi, setelah perjalanan kita hari ini, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Lain kali Anda memilih atau memakai batik, coba deh berhenti sejenak dan ingat, Anda bukan cuma memilih sebuah pola, Anda sedang memilih sebuah cerita, sebuah doa, sebuah filosofi. Nah, pertanyaan saya adalah, cerita apa yang ingin Anda sampaikan kepada dunia hari ini?